Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema lemah lembut. Tanda seorang yang sudah dewasa rohani dalam Kristus. Sifat atau karakter lemah lembut bukanlah merupakan suatu pilihan bagi orang-orang Kristen, tetapi suatu kewajiban. Tuhan Yesus menghendaki kita menjadi orang yang lemah lembut. Matius 11 ayat 28 sampai 29 firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku," kata Tuhan Yesus, "semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku," kata Tuhan Yesus, "karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Seseorang yang mempunyai roh yang lemah lembut tidak ada hubungannya dengan kepribadian seseorang. Allah menciptakan kita dengan macam-macam kepribadian yang berlain-lainan. Tetapi masing-masing kita harus mempunyai roh yang lemah lembut dan tentram karena kita mau belajar, mau mentaati dan meneladani Tuhan Yesus yang lemah lembut. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 firman Tuhan berkata, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu." Kita harus mengerti bahwa lemah lembut adalah salah satu dari buah roh. Kalau kita lihat dalam urutannya, urutan yang ke-8 ya, buah roh yang ke-8 adalah kelemah lembutan. Dan ini harus ada dalam diri kita, orang Kristen. Dan juga dapat dirasakan oleh orang lain, dapat dilihat orang lain dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen, saudaraku. Sehingga kita menjadi saksi Kristus. Bila kita dipenuhi oleh roh kelemah lembutan, maka kata-kata kita juga dipenuhi dengan kelemah lembutan. Karakter kita, sifat kita, saudaraku. Dan ini memberikan ketenangan kepada hati dan pikiran. Baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga kita, maupun untuk orang lain dan bahkan untuk orang banyak. Nah, pada saat ini saudaraku, saya ingin membagikan 4 berkat kebenaran akibat dari orang yang dipimpin atau dikendalikan oleh roh yang lemah lembut. Yang pertama, saudaraku, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Amsal 15 ayat 1 berkata, "Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas, saudaraku, membangkitkan marah." Saudaraku, mari kita belajar memberi jawaban yang lemah lembut atau perkataan yang lemah lembut. Lemah lembut bukan lemah gemulai, saudaraku ya. Bila kita dikuasai oleh roh lemah lembut, saudaraku, itu akan meredakan kegeraman atau kemarahan. Karena kemarahan menimbulkan pertengkaran dan kekacauan. Dan kebenaran yang kedua, saudaraku, perkataan yang lemah lembut manis bagi hati dan menyembuhkan. Amsal 16 ayat 24 berkata, "Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang." Jadi perkataan yang lemah lembut atau perkataan yang menyenangkan, saudaraku, adalah seperti sarang madu yang manis bagi hati dan menjadi obat yang menyembuhkan bagi tulang-tulang, juga pastinya bagi banyak penyakit. Karena itu mari kita mohon kepada Tuhan supaya roh lemah lembut memenuhi hati kita, saudaraku. Sehingga setiap perkataan kita, saudaraku, kata-kata kita menyenangkan, membangun, menguatkan, saudaraku, orang lain, keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita. Perkataan kita tuh menjadi seperti sarang madu yang manis bagi hati dan menjadi obat yang menyembuhkan bagi tulang-tulang dan juga bagi banyak penyakit. Saudaraku, puji Tuhan.
Dan kebenaran yang ketiga, orang yang lemah lembut hidupnya akan berbahagia. Matius 5 ayat 5 berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Apa ini artinya, saudaraku? Orang yang dipenuhi dengan kelemah lembutan artinya adalah orang yang rendah hati. Orang yang dapat menguasai diri, self control. Sehingga tidak mudah jatuh ke dalam dosa atau godaan iblis, saudaraku. Atau kejahatan, kecelakaan, saudaraku, bisa masuk kalau masuk dalam jebakan iblis. Sehingga hidupnya dipenuhi atau akan berbahagia, diberkati oleh Tuhan. Di mana? Di bumi ini, saudaraku. Karena itu berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Karena diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Mari kita lemah lembut, saudaraku. Dan yang keempat, orang yang lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan sehingga lepas dari jerat iblis. 2 Timotius 2 ayat 25 dan 26 berkata, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, saudaraku. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan pada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka kepada kehendaknya. Luar biasa, saudaraku ya. Dari buah roh yang lemah lembut, karena dapat menuntun atau menolong orang-orang yang suka melawan, yang bandel, saudaraku. Orang-orang yang dijerat dan diikat oleh iblis yang jahat, sehingga mereka terlepas, saudaraku, dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Mari, saudaraku, kita memohon kepada Tuhan supaya kita dipimpin oleh roh yang lemah lembut. Haleluya. Jadi inilah 4 berkat, saudaraku, kebenaran dari orang-orang yang dipimpin oleh roh yang lemah lembut. Yang pertama, saudaraku, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, saudaraku ya. Yang kedua, perkataan yang lemah lembut manis bagi hati dan menyembuhkan. Yang ketiga, orang yang lemah lembut hidupnya akan bahagia. Yang keempat, orang yang lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, yang bandel, saudaraku, bahkan yang kurang ajar, sehingga terlepas dari jerat iblis. Efesus 4 ayat 2 berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, penuhi Tuhan kami dengan roh yang lemah lembut, supaya kami dapat menjadi berkat bagi keluarga kami, orang tua kami, suami kami atau istri kami atau anak-anak kami, bahkan bagi keluarga besar kami. Penuhi kami dengan kehadiran roh-Mu, roh yang lemah lembut, supaya kami dapat menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.